kalah untuk orang tua melarat. Musik. Musik, 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 musik. Jadi, sama sekali bukan impian. Juga bukan angan-angan. Akhirnya mereka membisu. Dan aku membisu di depan mereka. Orang malang. Sekarang aku bisa kembali karena misteri itu sudah terungkap. Atau bagaimana kalau kita bergabung dan hidup bersama sampai maut datang menjemput? Bagaimana pendapatmu tentang ini, Kulsum? Boleh, aku memanggilmu Kulsum, seperti nama anakku. Kau ingin seorang teman, Kulsum? Kau ingin makanan dalam kaleng, Kulsum? Makanan? Makanan dalam kaleng. Makanan apa itu? Daging dalam kaleng, Kulsum. Ya, daging dalam kaleng. Itu cukup menjaga kesehatan badan dan jiwa sampai musim panas. Tidak. Juga ada beberapa buah kentang. Ya, cuma beberapa pon. Kau suka kentang, Kulsum? Malah kita bisa membiarkan kentang-kentang itu bertunas, kemudian kita menanamnya. Kita bisa mencobanya, Kulsum. Aku memiliki tanahnya dan kau yang menanamnya. Tidak. Bagaimana pohon-pohon itu tumbuh? Sulit mengatakannya. Seperti yang kau ketahui, sekarang ini musim dingin, Kulsum. Sekarang ini siang atau malam? Oh, sekarang siang. Kalau kau mau. Tak ada matahari tentunya. Sebab kalau ada kau, tentulah tak bertanya. Dapat kau mengerti apa maksudku, Kulsum? Apakah kau masih memiliki kecerdasan tentang dirimu sendiri, Kulsum? Apakah kau memiliki akal budi tentang dirimu? Kalau cahaya, bagaimana? Ada. Ya.
cahaya. Tak ada kata yang tepat untuk itu. Boleh, aku menjelaskannya padamu. Boleh, aku memberikan sebuah gagasan tentang cahaya ini. Bagiku. Kadang-kadang bila aku menghabiskan waktuku di sini, di waktu malam, itu berarti memainkan biola tua ini atau mendengar. Mengawasi ada orang datang. Aku biasa merasakan bagaimana senja menjelang dan mempersiapkan diri. Aku menyisihkan biola. Dan mangkok. Dan berdiri bila ia menuntun aku. Dia siapa? Dia suamiku. Iya. Dia suamiku. Seorang pria. Tapi sekarang, kapan aku keluar? Aku tidak tahu. Dan kapan aku tiba di sini? Aku tidak tahu. Dan selama aku berada di sini, aku tidak tahu. Apakah siang atau malam? Kau tidak selalu seperti dirimu. Apa yang menguasai kau? Laki-laki. Judi. Atau Tuhan. Aku akan selamanya seperti diriku. Mari. Aku akan selamanya seperti diriku. Dicekam kegelapan sambil menggesekkan biola yang menghasilkan nada-nada sumbang menuju ke 4 penjuru angin. Kita mempunyai pasangan, bukan? Suamimu akan menuntun kau. Dan istriku akan mendorong kursi roda ini
keluar di waktu malam dan kembali di waktu pagi. Lalu mendorong aku sejauh mungkin bila aku terbingung. Kau pincang. Kau pincang. Orang Malang. Cuma satu masalah. Namun bila masalah ini tidak ada, aku pikir aku dapat mengelilingi dunia ini dengan cepat. Sampai pada suatu hari, aku menyadari aku bisa pulang. Begini. Aku bergerak ke A, lalu aku bergerak ke B, dan aku kembali ke A. Garis lurus, ruang kosong. Bisa, aku mulai menggerakkan kau. Kadang-kadang aku mendengar langkah-langkah orang mendekat, atau suara-suara. Aku bilang pada diriku, mereka itu sedang berjalan pulang. Beberapa orang memang sedang berjalan pulang, mencoba dan memulai lagi, atau sedang mencari seseorang yang mereka tinggalkan di belakang. Kembali. Siapa yang mau kembali kemari? Padahal kau tidak menyeru. Berteriaklah. Tidak. Apakah kau mengamati sesuatu yang tidak ada? Oh, aku mengamati sesuatu. Kau tahu, aku duduk di sana tergeletak di kursi ini di kegelapan selama 23 jam dalam sehari. Apa yang harus aku amati? Kau pikir kita akan mengadakan semacam perlombaan setelah kau mengenal aku? Hah? Kau bilang tadi daging dalam kaleng. Tepat. Lalu bagaimana kau hidup selama ini? Kau tentulah kelaparan. Di mana-mana banyak terdapat sesuatu. Yang dapat dimakan. Kadang-kadang Kenapa tidak biarkan dirimu mati kelaparan? dalam hidupku, aku pernah berbahagia. Suatu hari, aku mendapat sedekah berupa buah-buahan sebanyak 1 keranjang besar. Tidak. Oh, ya, cuma 1 keranjang kecil, penuh buah-buahan di pertengahan jalan ini. Oke, baiklah. Tapi kenapa tidak biarkan dirimu mati? Aku memang pernah memikirkan hal itu. Tapi kau toh tidak melakukannya. Aku cukup bahagia. Memang, aku selalu tidak bahagia. Tapi cukup bahagia. Tapi tentulah,
setiap harinya kau akan bertambah tidak bahagia. Aku cukup bahagia. Sekiranya memang kita ini dibuat untuk kepentingan satu sama lain, bagaimana? Kini, bagaimana semua hal itu tampaknya? Oh, aku tidak pernah pergi jauh-jauh. Cuma maju mundur di depan pintu rumahku. Sebelumnya aku tidak pernah kemari. Tapi apakah kau mencari dirimu? Bukan begitu. Setelah masa kegelapan itu kau tidak. Bukan. Tepat. Kalau kau mau aku mencari diriku, aku akan melakukannya. Dan akhirnya kau tidak keberatan untuk mendorong kursi roda ini. Aku akan mencoba melukiskan pemandangan di depan, sementara kita melaju ke depan. Maksudmu, aku akan menuntunmu. Aku tidak mau. Aku tidak mau tersesat lagi. Tepat. Dan aku akan bilang begini. Hati-hati, Kulsum. Hati-hati. Kita akan menuju ke sebuah tumpukan kotoran yang besar. Hati-hati, Kulsum. Belok kiri dan mundur sedikit. Itulah kata-kata yang akan kuberikan padamu. Kau akan bilang begitu. Gampang bukan? Gampang sekali, Kulsum. Gampang sekali. Di sana. Dalam parit aku melihat sebuah kaleng. Semoga berisi sop. Atau sayur kacang buncis. Sayur kacang buncis. Oh, sayur kacang buncis. Kau mulai menyukai aku? Apakah hanya imajinasiku? Sayur kacang buncis. Sayur kacang buncis. Di mana kau? Di sini temanku sayang. Berhenti! Bukankah ini suatu keberkahan bagimu? Atau katakanlah semacam hadiah? Berhenti! Bukankah ini suatu keberkahan bagimu? Bukankah semacam hadiah? Berhenti! Berhenti! Maafkan aku, Kulsum. Maafkan aku. Di mana aku? Di mana aku tadi? Rupanya kini aku telah kehilangan dia.
Padahal ia sudah mulai menyukaiku. Ia akan meninggalkanku dan aku tidak akan melihat dia lagi. Aku tidak akan melihat siapa-siapa lagi. Dan kita tidak akan mendengar suara-suara manusia lagi. Apakah kau tidak mendengarnya? Keluhan dan rintihan yang sama sejak dari buayan ibunda sampai ke kuburan. Lakukanlah sesuatu untukku sebelum aku pergi. Di sana. Di sana kau bisa dengar? Aku tidak bisa pergi. Kau dengar? Kau tidak bisa pergi? Aku tidak bisa pergi tanpa alat-alatku ini. Alat-alat apa yang menjadi milikmu? Tak ada. Katanya kau tidak bisa pergi tanpa alat-alatmu. Memang. Akhirnya aku mendapatkannya. Atau aku tinggalkan saja. Tolong perbaiki selimut pada kakiku. Kakiku terasa sangat dingin. Aku bisa saja melakukannya sendiri. Tapi itu akan terlalu lama. Lakukanlah untukku, Kulsum. Dan setelah itu, aku dapat kembali ke sudut yang sepi itu. Dan di sana aku berkata, aku telah melihat orang untuk terakhir kalinya. Aku mengecewakan dia setelah dia sempat menolongku. Kutemukan kepingan-kepingan cinta di sudut hatiku. Dan kematiannya dapat kupadukan dengan jenis diriku. Mengapa kau tercengang seperti itu padaku? Apakah aku mengatakan sesuatu yang tak pantas kukatakan? Bagaimana rupa jiwaku? Bagaimana rupa jiwaku? Bersuaralah. Bersuaralah. Apakah alat penciumanmu sudah tumpul? Di mana-mana. Cuma tercium bau busuk. Apakah tanganmu tidak bisa menjangkau tanganku? Sebentar. Kau kan tidak melakukan dengan cuma-cuma. Kumaksudkan tanpa syarat.
Tuhan Maha Pengasih. Kakimu. Apa? Kau bilang kakimu. Aku hanya tahu kata kaki. Ya, kakiku. Cobalah bungkuskan kakiku dengan baik. Berlututlah. Dengan berlutut kau akan sedikit lebih santai. Di sana. Biarkan tanganku merabamu. Kau ingin supaya aku membantumu, tapi kau pegang tanganku. Apakah kau cuma mempunyai satu kaki? Memang cuma satu. Dan yang satunya? Membusuk lalu dipotong. Sudah cukup. Ketatkan sedikit. Tanganmu memang cekatan. Apakah ini bagian-bagian lainnya? Kini kau boleh berdiri dan meminta balas jasamu, Kulsum. Bagian-bagian lainnya bagaimana? Bagian-bagian lainnya memang tidak dipotong, kalau itu yang ingin kau tahu. Ini wajahmu. Sumpah, ini memang wajahku. Bagaimana rupanya wajahku ini, Kulsum? Itu namanya kutil. Merah. Ungu. Cekatan sekali tanganmu. Masih tetap siang? Siang. Terserah kalau kau mau. Memang tak ada kata yang tepat untuk itu. Kira-kira akan segera malam. Mari, Billy. Kini kau mulai merintahnya aku. Apakah akan segera malam? Siang. Malam. Kadang-kadang tampak bagiku dunia ini begitu angkuh dan sombong. Diberikannya kita siang tanpa matahari. Di tengah-tengah jantung musim dingin, di suatu malam yang kelabu. Mari berdirilah, kini kau mulai merepotkan aku. Apakah di mana-mana tidak tampak rumput? Tidak, Tidak tampak hijau di mana-mana? cuma ada sedikit lumut. Tuhan Maha Pemurah. Apakah kau tidak ingin berdoa? Tidak. Atau menangis barangkali? Tidak. Aku bisa selama-lamanya di lutut seorang teman tua. Lutut. 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 Apakah kau tidak bisa bangun? Alangkah tenang dan damai
Lebih baik kau merangkak segenap penjuru dunia dengan medali-medali ayahmu. Yang kau sematkan di pantat celanamu. Dan kotak uang bergantung di lehermu. Kau dan alat musikmu itu. Kau pikir kau itu siapa sih? Dan dia membiarkan aku tidur di lantai. Siapakah aku ini? Tidak mampu aku menerkanya. Lalu ia berdiri. Tidak pernah mampu. Jika suara-suara itu cukup lama ku dengar, maka sebuah harpa dengan satu tali cukuplah. Harpamu? Macam apa kiranya harpamu itu? Dulu pernah aku memiliki sebuah harpa kecil. Tapi diamlah. Biarkan aku mendengar sesuatu. Berapa lama kau bisa diam begitu? Aku bisa berjam-jam mendengar segala macam suara. Suara-suara apa? Aku tidak tahu. Suara-suara apa itu? Aku dapat melihatnya. Aku dapat... Apakah kau tidak bisa diam? Tidak. Aku dapat melihatnya dengan jelas. Itu di tempat dudukmu. Bagaimana kalau aku mengambilnya lalu kabur, Kulsum? Kulsum. Bagaimana tanggapanmu? Suatu hari nanti akan ada orang tua lain yang datang dan menemukan kau sedang menyembunyikan harmonika kecilmu. Kau mengatakannya padanya bahwa dulu kau memiliki biola kecil. Bagaimana tanggapanmu, Kulsum? Atau kau sedang bernyanyi? Bagaimana tanggapanmu, Kulsum? Dan di sana ia akan bersiut-siut pada angin musim dingin setelah kehilangan harmonika kecilnya. Bagaimana tanggapanmu, Kulsum? Bagaimana tanggapanmu, Kulsum?